Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel NS dengan NPM 23412048 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan membahas tentang materi isu kepemilikan dalam konsolidasi. Isu-isu kepemilikan dalam konsolidasi merupakan salah satu aspek krusial dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, khususnya ketika perusahaan induk tidak memiliki 100% kepemilikan atas anak perusahaan. Dalam kasus seperti ini, perusahaan induk harus mempertimbangkan adanya kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest, yaitu porsi ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk dan tetap dimiliki oleh investor luar. Isu ini menimbulkan pertimbangan tambahan dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian nilai kepemilikan tersebut dalam laporan keuangan gabungan. Pada saat konsolidasi awal, perusahaan induk harus menentukan bagaimana cara mengakui kepentingan non-pengendali. Apakah berdasarkan nilai wajar, full goodwill method, atau berdasarkan proporsi aset neto yang dapat diidentifikasi dari anak perusahaan, atau metode partial goodwill. Pilihan metode ini akan mempengaruhi jumlah goodwill yang diakui serta nilai ekuitas yang ditampilkan dalam laporan konsolidasian. Semakin besar proporsi yang dimiliki investor luar, maka semakin besar pula porsi laba dan aset yang harus dialokasikan kepada mereka dalam laporan konsolidasian. Dalam pelaporan laba rugi konsolidasian, laba anak perusahaan harus dialokasikan antara induk dan kepentingan non-pengendali sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing. Begitu juga dalam laporan posisi keuangan, ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk harus disajikan sebagai bagian dari ekuitas tetapi tetap terpisah dan ekuitas dari ekuitas induk. Dan hal ini mencerminkan bahwa tidak seluruh hak atas aset dan laba entitas anak menjadi milik perusahaan induk. Isu kepemilikan juga berkaitan dengan perubahan tingkat kepemilikan jika perusahaan induk membeli tambahan saham anak perusahaan tanpa mengubah status pengendalian, misalnya dari 80 menjadi 90%. Maka selisih antara harga beli dan nilai buku ekuitas yang diberi dan diakui langsung dalam ekuitas, bukan sebagai laba rugi atau goodwill. Sebaliknya, jika terjadi pelepasan saham sehingga perusahaan induk kehilangan kendali atas anak perusahaan, maka anak perusahaan tersebut tidak lagi dikonsolidasikan dan perusahaan induk harus mengakui laba atau rugi atas pelepasan serta mengakui kembali investasi yang tersisa dengan metode ekuitas. Selain itu, isu kepemilikan juga mencakup hak minoritas atau keputusan strategis terutama ketika terdapat perjanjian pemegang saham atau hak istimewa tertentu. Meskipun secara kuantitatif induk memiliki mayoritas saham, pengaruh substantif dari pemegang saham minoritas dalam kebijakan operasional atau keuangan bisa mengubah klasifikasi entitas tersebut dari anak perusahaan menjadi entitas asosiasi atau bahkan ventura bersama. Secara keseluruhan, isu kepemilikan dalam konsolidasi menuntut pemahaman yang mendalam mengenai struktur ekuitas, pengendalian, serta standar akuntansi yang relevan seperti IFRS 10 atau PSAK 65. Perlakuan akuntansi yang tepat atas kepemilikan minoritas akan memastikan bahwa laporan konsolidasian mencerminkan realitas ekonomi grup secara transparan dan andal. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai materi isu kepemilikan dalam konsolidasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.